Halo semuanya, kembali bersama saya Treview. Hari ini kita akan mereview salah satu printer Canon yang sangat populer pada zamannya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan sampai sekarang masih ada produksi untuk printer ini ya teman-teman. Printer ini kira-kira mungkin di 15 tahun yang lalu sudah ada teman-teman, sampai sekarang masih ada. Dan dia pernah populer di zamannya teman-teman ya. Bagaimana untuk fisiknya dan kemampuannya? Oke, kita langsung saja review teman-teman. Oke teman, jadi di sebelah saya sudah ada printernya, yaitu printer Canon Pixma IP270 ya teman ya. Jadi printer ini ada jenis printer inkjet ya teman yang menggunakan cartridge ya teman ya. Dimana dia pernah populer pada zamannya teman ya, sekitar 15 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia populer pada 15 tahun yang lalu. Jadi muncullah printer Inteng dan dia tidak populer lagi. Jadi sekarang yang populer kan printer Inteng sih, ternyata lebih tahan lama juga dan lebih awet. Ini untuk printer Canon ini ya bukan tidak awet sih teman-teman. Jadi yang kendalanya ya cartridge-nya sih teman-teman. Cartridge-nya yang sering bermasalah teman-teman. Tapi pada orang yang dulu pakai nggak masalah teman-teman. Jadi mereka milih ya teman-teman. Jadi oke juga, harganya yang murah. Cartridge-nya sih mahal sih teman. Cartridge-nya mahal, satunya itu 200 lebih yang untuk sekarang teman-teman. Untuk sekarang cartridge-nya 200 lebih dan warnanya juga 200 lebih. Jadi total 500 sih teman-teman. Jadi cartridge-nya. Jadi gimana sih untuk kualitas dan gambarnya? Ini cukup oke sih teman-teman untuk printer teman-teman, untuk print dokumen, untuk mahasiswa yang print. Ini cukup worth it ya untuk harganya dan kualitasnya sih. Untuk harga dan kualitas. Tapi untuk segi ketahanannya dan keborosannya nggak begitu rekomen sih. Ketahanannya cartridge-nya, mesinnya tahan teman. Jadi cartridge-nya tidak tahan. Cartridge-nya apa? Cartridge itu head print yang di dalam untuk mentransfer ke kertas. Jadi tinta yang dia pakai, jadi cartridge itu menyimpan tinta sehingga dia menyalurkan ke kertas teman-teman. Jadi kalau cartridge-nya rusak, jadi otomatis hasil yang dicetak jelek teman-teman, jadi harus diganti. Nah, tapi juga kalau teman-teman merawat secara bagus atau pemakaiannya halus, nggak begitu print banyak, oke sih teman-teman untuk printer ini. Jadi ya cartridge-nya memang mahal kalau teman-teman ya pakai tinta yang bagus dan pakainya juga dengan hati-hati, awet juga sih teman-teman. Tapi cartridge memang ya teman-teman, jadi saya tekankan lagi, cartridge memang ya, untuk cartridge memang lumayan cepat rusak sih, lumayan cepat rusak. Jadi sehingga teman-teman harus membeli cartridge yang pasang lagi dan cukup membuat kita boros sih teman-teman. Tapi printernya murah, memang murah teman-teman. Yang mahalnya di cartridge-nya. Paling printernya nih, ini mesinnya paling kita kalau akumulasikan nih. Jadi printernya hanya 200-an ribu teman-teman. Tapi cartridge-nya mahal. Cartridge-nya sampai 500 ribu. Jadi printer ini hanya 700 ribuan sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa print dokumen dan apapun dengan memakai printer ini. Oke teman-teman. Jadi gimana bentuk fisiknya dan gimana untuk kelengkapannya, kita langsung saya unboxing teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung unboxing saja untuk printer Canon IP2770 ini. Kita langsung unboxing apa yang kita dapat dan lihat fisiknya gimana teman-teman. Kita langsung unboxing teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk printer ini hanya bisa print ya teman-teman ya, tidak bisa scan dan copy, hanya bisa print ya. Oke, untuk printer ini hanya bisa print saja, tidak bisa scan atau copy, hanya bisa print doang. Oke, ini kartu garansi dan
manual booknya teman. Ini teman-teman bisa dilihat bungkus dengan styrofoam. Aku angkat, printernya kecil sih teman. Ini yang jadi utamanya teman. Ini ya cartridge-nya teman. Jadi dia menggunakan cartridge 810 dan 811. Ini yang mahal teman-teman untuk cartridge-nya, dan yang sering bermasalah dan rusak ini. Ini yang paling penting dari printer, dari printer inkjet cartridge-nya. Dia menggunakan 810 black dan 811 black. Di dalamnya ada kabel power dan kabel data ya teman. Kita langsung keluarin saja teman. Oke teman-teman, ya ini printernya teman. Printernya sih simple sih teman-teman. Jadi hanya bisa print ya, kecepatannya normal dengan printer biasa. Suaranya agak ya keras dikit sih dia. Set gitu ya teman-teman. Nih lihat, saya langsung bukain aja teman. Ini teman-teman, jadi cartridge-nya taruh di sini sih teman. Ya. Taruh di sini. Di sini ada abjadnya. C itu color, B itu black. Jadi yang color atau warna 811 taruh ke sini, atau black yang 810 black taruh ke sini teman. Di sini ada tulisannya 811 811 black. Ini sih oke sih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hanya bisa mau print doang, tapi ya memerlukan printer yang dengan low budget, ini sangat direkomendasikan. Tapi ya teman ya, ada tapinya, kelemahannya di cartridge ini teman. Cartridge ini yang berbuat jadi masalah gitu. Jadi satunya ini 200 lebih teman. Satunya yang warna lebih mahal dibandingkan yang hitam. Cara isinya teman-teman, kalau ini habis teman-teman jangan langsung buang. Dia teman-teman masih bisa suntik. Gimana suntiknya? Suntiknya nanti di dalam sini ada lubang, jadi teman-teman langsung suntik pakai tinta ya, paling-paling 3 mili atau 5 mili. Jadi ya bertahan, ya bisa print bertahan beberapa ratus lembar lagi sih teman. Jadi ini untuk 811 dia ada 3 warna teman. Atasnya warna merah, tengah sini untuk kirinya biru, kanannya kuning. Jadi satu cartridge ini ada 3 warna teman. Jadi yang hitam cuma satu warna, yang warna nih ada 3 warna CMY ya teman. Merah, biru, kuning ya teman. Jadi gimana cara pengisiannya teman-teman bisa cek di YouTube ya teman. Jadi teman-teman bisa cek videonya, cari videonya teman ya. Oke, ini kalau kita udah suntik ya maksimal ya, maksimal paling 5 kali suntik, sudah suntik dalam isi tinta ya teman. 5 kali pengisian tinta, cartridge-nya udah nggak bisa pakai sih teman. Jadi teman-teman harus membelinya. Jadi harganya sangat lumayan juga teman. Mereka juga biasanya pasang infus bawaan dari pasang infus sendiri sebenarnya, supaya teman-teman nggak perlu suntik atau merepotkan tangan teman-teman kotor. Jadi simpan infus di sampingnya dan rakit sendiri sih teman. Ya modif ya, printernya dimodif. Oke teman. Oke teman, jadi printer Pixma IP2770 ini ya hanya bisa print teman ya. Jadi dia tidak bisa scan atau copy. Dia menggunakan cartridge inject ya teman ya. Disebut inject karena dia menggunakan cartridge ini ya teman ya. Jadi untuk pemahaman cartridge ini dia menyimpan tinta di dalamnya teman. Jadi tinta yang di dalam teman-teman bisa, kalau habis, kalau udah nggak keluar tinta, teman-teman bisa langsung beli tinta suntik ya, langsung isi teman-teman, untuk isi ke dalam cartridge ini. Isi dalam cartridge ini teman-teman jangan isi terlalu banyak, isi paling-paling 3 mili ya teman-teman, maksimal juga 5 mili sih teman-teman, supaya cartridge-nya lebih awet teman-teman. Dan juga kalau cartridge ini udah maksimal ya 5 kali atau 6 kali pengisian atau penyuntikan teman-teman ya, dia udah akan mulai rusak teman-teman. Kalau ya di atas 5 kali berarti teman-teman beruntung ya teman ya.
jadi dia lebih tahan ya. Oke, jadi untuk cartridge ini kenapa saya bilang cepat rusak, jadi dia ketahanannya cuman maksimal 5 atau 6 ya kali penyuntikan, habis itu rusak. Headnya sudah nggak bisa pakai, hasil yang print juga jelek, harus ganti teman. Jadi satu ini 200-an ribu, ini total 500 lebih ya teman ya, 200 lebih. Jadi teman-teman ya mau pikir kembali sih kalau mau beli. Saya juga nggak melarang, ini printernya juga worth it kan, dengan harganya, dengan harga 700 ribuan aja teman-teman udah bisa dapat print ya teman ya. Cuman ya cartridge-nya kurang tahan sih teman. Jadi printer ini hanya bisa print ini teman-teman, ini taruh kertas ya, printnya maksimal legal atau folio A4 atau F4 bisa teman. Jadi hanya bisa print. Teman-teman bisa install driver, dia menjalankan driver juga, driver install, dan dia support ke semua jenis PC atau laptop atau Windows ya teman. Jadi worth it sih teman kalau untuk dengan harga segitu ya teman ya. Tapi teman-teman pikir kembali cartridge-nya ya, saya menekankan cartridge-nya agar teman-teman tidak kecewa teman-teman. Cartridge-nya yang cukup tidak terlalu tahan dibandingkan yang Inteng ya teman ya. Canon juga ada mengeluarkan Inteng juga teman ya. Canon juga mengeluarkan Inteng, dia mengeluarkan cartridge, tapi cartridge-nya lebih tahan sih teman dibandingkan cartridge-nya inject ya teman. Kalau inject kan dia menyimpan tinta di dalamnya. Kalau yang Inteng itu dia ada tangki bawaan dari pabrik, sehingga dia menarik tintanya menyalurkan lewat headnya. Jadi nggak menampung terus itu sih teman. Oke, cartridge-nya lebih tahan sih teman ya. Oke teman. Oke teman, jadi sekian dulu dari video saya untuk mereview printer Pixma Canon IP270 ya teman ya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Oke, ini printer yang berjenis inkjet menggunakan cartridge ya teman-teman ya. Teman-teman yang ingin membelinya harus berpikir baik-baik dulu. Ya, worth it sih teman untuk 700 ribu. Teman-teman bisa, tapi untuk kedepannya teman-teman ya harus membeli cartridge-nya. Cartridge-nya satu set itu ya 500 lebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berpikiran lebih panjang lagi. Oke teman, menggunakan inject atau yang Inteng ya teman-teman ya. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung channel saya teman ya. Oke teman, sampai jumpa di video berikutnya teman.